duszemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Waalaikumsalam. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Ini adalah harinya adalah Senin sore, tetapi ini adalah perayaan Selasa Kudus. Karena sudah saya jelaskan tadi kemarin bahwa menurut perhitungan hari gereja, jam 6 itu sudah hari berikutnya. Jadi dalam perhitungan hari gereja, jam 6 Senin itu sudah hari Selasa. Mengapa begitu? Karena mengikuti perhitungan Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi petang ke pagi. Kalau di dalam modern ini dari pagi ke petang. Jadi perhitungannya udah petang. Ini berarti ini sudah hari Selasa menurut perhitungan harinya Alkitab. Dan itulah perhitungan hari gereja. Ini adalah hari Selasa Kudus. Dan bacaan yang kita baca pada hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai 46. Tolong dibacakan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud."
Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Selanjutnya kita baca dari pasal 23 ayat 1 sampai 39. Matius 23 ayat 1 sampai 39. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ganti kita. Ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukum yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kau menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah dengan sembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi orang sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersembahyang di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu
orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, yang berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria dan Berkhia, dan Zakaria anak Berkhia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi pada waktu hari Senin, sesudah Yesus masuk di Yerusalem dengan pada waktu Minggu Palem, hari Seninnya dia bertemu dengan pohon yang tidak berbuah. Dan mulai di situ itu simbol dari konfrontasinya dengan para pemimpin agama yang waktu itu, yang secara bentuk luar mereka kelihatan sangat sibuk dengan agama, tetapi buah-buah rohaninya tidak ada. Dan ini adalah pekerjaan iblis yang menipu manusia, membutakan manusia dengan bentuk-bentuk luar agama, tetapi tidak menghasilkan apa yang dikehendaki Allah. Demikianlah akhirnya Yesus, kita telah bahas, mengkritik mereka dengan beberapa perumpamaan, di mana akhirnya dikatakan bahwa kotanya akan dihukum oleh yang punya, yang menyewakan kebun anggur itu. Dan itu terjadi pada saat tahun 70 ketika Yerusalem digempur oleh Jenderal Titus. Konfrontasi Yesus dengan kuasa jahat, dengan roh-roh jahat yang menggunakan manusia-manusia para pemimpin agama waktu itu berlanjut pada hari Selasa Kudus, yaitu hari ini. Dikatakan, lalu Yesus pada hari itu, ayat berapa tadi?
Ayat 15. Kemudianlah pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang Farisi adalah salah satu kelompok agama, pemimpin agama pada waktu itu, yang mereka sangat mementingkan perlunya hukum-hukum di dalam keagamaan, hukum Taurat. Kata Farisi itu berasal dari kata perushim, artinya orang yang memisahkan diri dari orang umum karena mereka merasa lebih benar. Mereka menjalankan hukum-hukum Taurat. Nah, pada waktu mereka dikritik oleh Yesus akan kemunafikan mereka, tentu mereka tidak terima. Mereka mau balas, bukannya mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Mereka ingin balas dendam dengan jalan mereka ingin menjebak Yesus supaya dapat ditangkap. Makanya dikatakan ayat 15, kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jikalau orang tidak mau bertobat, jikalau orang ingin merasa dirinya benar dan lebih benar dari orang lain, diingatkan bagaimanapun tidak akan mempan. Malah yang mengingatkan dimarahi, dalam hal ini Yesus. Oleh karena itu mereka ingin membalas dendam, ingin menjerat Yesus. Ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian. Orang Herodian itu adalah pengikutnya Raja Herodes, yang sama-sama tidak senang dengan Yesus. Padahal secara pemikiran orang-orang Herodian itu orang yang sekular. Sementara orang Farisi orang-orang yang sangat fanatik agama. Ketika politik berbicara, orang tidak peduli lagi. Pandangan sekular, pandangan yang tidak peduli pada Tuhan, pandangan yang tidak peduli pada agama, lalu berkumpul jadi satu, pokoknya ingin menghancurkan. Ketika ada musuh bersama, mereka bersatu. Biarpun secara ideologi mereka berbeda antara orang Farisi dan orang Herodiani. Ya. Mereka menyuruh murid-murid mereka, yaitu orang Farisi, bersama-sama orang-orang Herodiani, bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah." Diangkat-angkat Yesus, seolah-olah Yesus bisa diangkat-angkat. Seolah-olah Yesus seperti mereka. Diangkat-angkat, nanti pasti mengikuti maunya. Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut pada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Yesus bukanlah orang yang gila hormat dan gila pujian. Tidak peduli dengan pujian. Makanya Roma sering katakan kan, kita ini tidak lebih baik ketika dipuji orang. Atau kita ini lebih buruk ketika kita dikatakan orang. Kita adalah kita, dan kita harus berani berdiri pada diri kita. Jangan hidup menurut kata orang. Hiduplah mana yang benar. Dan ini kita mencontoh dari Yesus di sini. Ayat 17. Katakan setelah dipuji-puji, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini jebakan. Karena kalau Yesus mengatakan boleh, jangan itu berarti kamu anteknya penjajah. Sebab orang Romawi waktu itu penjajahnya orang Israel. Kalau tidak boleh, kamu pemberontak kepada pemerintah. Jawaban manapun, Yesus salah. Ya. Kalau Yesus menjawab boleh, berarti kamu anteknya penjajah, kamu musuhnya rakyat.
Kalau tidak boleh, berarti kamu memberontak terhadap pemerintah, mengajak umat untuk tidak bayar pajak, mengajak umat untuk memberontak. Dari pihak manapun salah, karena ini memang jebakan. Tetapi Yesus tidak bisa dijebak, baik dengan pujian, baik dengan jebakan yang salah ini. Ayat yang ke-18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, ya kan? Bukan tulus soal ini, memuji yang tidak tulus, menanyakan pertanyaan juga tidak tulus. Dan sekarang kalau tadi kemarin pada hari Senin Kudus itu yang menjadi konfrontasi adalah konfrontasi masalah ketiadaan iman, masalah kemunafikan, masalah kerohanian. Sekarang ini masalah ideologi. Yesus diperhadapkan dengan politiknya kerajaan Romawi. Dan setan sering menggunakan manusia baik dari sisi agama di Senin Kudus maupun dari sisi politik untuk mencegah manusia untuk memahami, untuk menghalangi manusia untuk memahami Allah secara benar. Dan ini politik yang digunakan. Ya. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Nah, dia tahu. Kamu itu munafik, kamu ngomong muji-muji aku, jebak ini bukan tujuannya baik, tujuannya jahat, kamu munafik. Maka Yesus menunjukkan bahwa dia tidak bisa dijebak, dia tidak bisa dipuji, dia tidak gila puji. Makanya dikatakan ayat 10, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Dia nggak memperdulikan ngomongnya orang itu. Tunjukkan padaku mata uang. Uangnya apa? Uang perak atau uang emas atau uang apa gitu ya. Maka ia mereka membawa suatu dinar kepadanya. Kalau dinar itu apa? Ya, bisa perak, bisa emas, bisa nikel lah. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa itu? Ya, dalam uang kan, uang dinar kan mesti ada gambarnya. Uang logam itu kan ada gambarnya. Ya, tak? Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa itu? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ya memang, itu kan miliknya negara. Maka Yesus tidak bisa dijebak oleh mereka. Dia mengatakan, lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Lah kalau itu miliknya kaisar, ya berikan kepada kaisar. Ya itu miliknya kaisar kok. Dengan demikian dia tidak dituduh menjadi pengkhianat bangsanya. Nah, itu memang gambarnya gambar kaisar. Miliknya siapa? Miliknya kamu. Ya kalau miliknya kaisar, kembalikan ke kaisar. Akhirnya Yesus tidak bisa dijebak oleh mereka. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, dia juga tidak bisa dikatakan bahwa dia itu menghujat Allah. Karena dia tetap mengatakan, kalau miliknya Allah, ya miliknya Allah. Kalau milik kaisar, miliknya kaisar. Berikan. Artinya, masing-masing punya bidangnya sendiri-sendiri. Dengan demikian, oleh hikmatnya, Yesus tidak dapat dijebak oleh orang-orang ini. Orang ini malah dipermalukan. Ayat 22, mendengar itu heranlah mereka. Mengapa heran? Lah kok jebakanku gak kena gitu loh. Sini gak kena, sana gak kena, dipuji gak bisa. Malah aku gak bisa jawab sekarang. Mereka malu. Iblis tidak bisa menggunakan jerat melalui orang-orang ini dengan Yesus. Di sini roh jahat dikalahkan melalui tipuannya, melalui orang-orang Farisi ini. Ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Kalau Saduki itu kelompok yang lain, itu kelompoknya gerombolan kaum imam. Mereka mengatakan mereka keturunan Imam Sadok di zamannya Raja Salomo. Maka mereka mengatakan dirinya orang Saduki. Ya.
Jadi ini aliran keagamaan di abad pertama di antara orang Yahudi. Ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Nah ini mereka tidak percaya. Orang ini sangat liberal pikirannya. Kalau Herodiani liberal politik, kalau orang-orang Saduki ini liberal secara teologi, secara pemikiran. Mereka tidak percaya ada kebangkitan, mereka tidak percaya ada malaikat, mereka tidak percaya ada roh, mereka tidak percaya. Ya pokoknya di dunia ini aja. Sangat duniawi sekali mereka ini, ya, orang-orang ini, ya. Terus mereka bertanya kepadanya. Nah, dari kacamatanya berarti kita lihat ini yang dihadapi sekarang ini adalah masalah-masalah pemikiran teologis yang ada pada orang-orang waktu itu. Jadi setan itu bisa bekerja melalui kemunafikan dan ketiadaan iman. Dan itu yang diserang oleh Yesus awalnya pada waktu dia masuk ke Yerusalem. Tetapi juga melalui pemikiran-pemikiran teologi yang salah. Dan Yesus ingin melepaskan manusia dari pemikiran-pemikiran teologi yang salah. Dalam hal ini orang-orang Farisi ini. Pertama, pemikiran politik yang salah dikalahkan. Sekarang pemikiran agama yang salah. Di mana orang Saduki tidak percaya ada orang mati, orang bangkit. Dan akhirnya diajukan argumentasinya. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Coba kita baca Ulangan pasal 25 ayat 5. Itu perintahnya dalam hukum Taurat. Ulangan 25 ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang yang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan. Jadi kalau ada kakak punya istri, kakaknya mati, belum punya anak, adiknya wajib mengawini kakak iparnya. Supaya apa? Supaya si kakak ipar ini punya anak yang famnya sama. Yang sukunya sama. Sehingga suku itu tidak akan hilang. Makanya ini namanya perkawinan lewirat. Perkawinan apa? Lewirat. Ya mungkin dari kita agak asing, aneh kok kakaknya sendiri, kakak iparnya dikawini. Tapi itulah hukumnya. Nah dari cara pikiran ini, karena orang-orang Saduki ini tidak percaya terhadap kebangkitan, dan dipikir nanti sesudah mati, sesudah di alam sana itu ada kawin mengawin seperti itu. Kan 7 kalau ada, ini dikatakan akhirnya ada berapa? Dikatakan dalam ayat ini? Ayat 25. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Ternyata tidak ada anak satu dari ketujuh itu. Akhirnya perempuan itu mati. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaan cara pikir yang keliru. Jadi kan ini kan ideologi dua-duanya. Ternyata setan itu bisa mengganggu manusia melalui ideologi yang salah, melalui ajaran yang salah, dan Yesus ingin melepaskan manusia dari situ dengan menghentam ini cara pemikiran yang salah ini. Makanya dikatakan ayat 28. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Artinya tafsiranmu keliru. Kitab suci yang dimaksudkan bukan begitu gitu loh.
Berarti kalau gitu Yesus di sini tidak melepaskan manusia dari kungkungan pikiran yang keliru dari roh jahat. Pikirannya sudah dikuasai, pemahamannya sudah keliru, dia disesatkan, ya. Kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kuasanya gimana? Ternyata dalam kuasanya orang itu bukan sekedar mati lalu bangkit hidup lagi, hidup kayak begini. Enggak. Dibangkitkan untuk diubah menjadi mulia, sehingga tidak membutuhkan kawin-mawin, sehingga tidak membutuhkan makan dan minum. Itu yang kamu sesat. Berarti Yesus datang melepaskan kita dari kesesatan pikir yang ditanamkan oleh roh jahat kepada manusia. Maka dikatakan, mengapa sesat? Ayat 20, ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu punya tubuh enggak? Enggak. Wujudnya apa? Roh. Roh kawin enggak? Ya enggak. Malaikat itu ada kelaminnya enggak? Ada laki-laki, ada perempuan enggak? Enggak. Nah, di sini yang pemikiran orang Saduki ini yang keliru dan banyak orang pikirannya keliru. Yesus datang untuk melawan kesesatan iblis yang menyesatkan pikiran manusia dengan pikiran-pikirannya keliru. Pada hari kebangkitan kita bukan tubuh biasa ini sehingga membutuhkan makan, membutuhkan hubungan suami istri, nggak ada itu. Pada hari kebangkitan kita akan dimuliakan, kita akan hidup seperti malaikat. Jadi kesesatan kuasa jahat ini dihantam oleh iblis. Ini peperangan secara pikir ya, secara akal ya. Ayat 31. Tetapi tentang kebangkitan orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kalau terjemahan bahasa Inggris kelihatan itu. Bahasa Indonesia tidak kelihatan. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. Matius pasal yang ke-22. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-31 dikatakan. 22 ayat yang ke-31 di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, ya. Tetapi concerning the resurrection of the dead, mengenai kebangkitan orang mati, have you not read? Belumkah kamu membaca? What was spoken to you by God? Apa yang dikatakan oleh Allah kepadamu apa yang dikatakan padamu oleh Allah? Saying, katanya, I am the God of Abraham. Dia tidak mengatakan I was. Tapi I am. Artinya apa? Ya sampai sekarang Abraham itu masih ada, bukan dulu. Berarti Abraham masih hidup gitu loh. Biarpun dia sudah mati, Allah tidak mengatakan I was. Kalau dulu ya I was. Tapi ternyata dia mengatakan I am. Di hadapanku Abraham masih ada. Di hadapanku Abraham masih hidup. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. God is not the God of the dead. Allah bukan Allahnya orang mati, but of the living. Tetapi orang hidup. Jadi di mata Allah tidak ada orang mati itu. Orang yang mati tetap hidup di mata Allah. Bagaimana kamu tidak percaya pada kebangkitan? Di mata Allah semua hidup kok. Nah, kalah lagi. Argumentasi mereka kalah lagi. Yesus melepaskan pikiran orang-orang ini dari kesesatan. Yesus melepaskan manusia dari jebakan kesesatan iblis itu. Ya. Ayat 33. Orang banyak yang mendengar takjub akan pengajarannya.
Kenapa? Ternyata tidak bisa dijebak. Ajaran apapun yang mau diberikan pada dia, mereka tidak bisa jebak. Mereka takjub. Ayat 34. Ketika orang Farisi dan orang Saduki itu saling bermusuhan. Karena cara pandangnya yang beda. Orang Saduki percaya ada malaikat, orang Farisi percaya ada roh, ada bangkitan orang mati, ada malaikat. Sementara orang Saduki tidak. Jadi mereka saling bertentangan satu dengan yang lain. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka, kapok loh, gitu, mungkin begitu kan. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat. Jadi di antara orang Farisi ada gurunya kitab Taurat, ahli Taurat. Bertanya untuk mencobai dia. Nah, karena gagal dicobai secara politik, gagal dicobai secara pemikiran Saduki, sekarang orang Farisi mengajukan pencobaannya juga. Ya, dilawan roh jahat melalui pemikiran orang Farisi ini. Ya. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sekarang bukan lagi masalah teologi. Masalah praktek kehidupan sesuai hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu diambil dari ulangan pasal 4 ayat 8. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5, maaf. Ulangan 6 ayat 5. Tolong bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang dikutip oleh Yesus. Karena apa? Itu mengasihi itu hukum paling sulit. Kalau hukum bikin ini, bikin itu, bikin melakukan yang fisik-fisik mudah saja. Tapi mengasihi musuh, mengasihi Tuhan, itu tidak mudah. Oleh karena Yesus tunjukkan ini yang paling utama ini daripada semua. Kamu menjalankan semua itu, kamu membenci saya, kamu mau menjebak aku, kamu munafik, ini loh yang penting, kasih ini. Dihantam pada intinya yang mereka tidak bisa, karena baik orang Saduki, orang Farisi, orang Herodiani, orang-orang ahli Taurat, ini semua pada membenci Yesus, ingin menjebak Yesus dalam kebencian, maka ditunjukkan kasihlah. Berbuat apa mereka? Tidak bisa, karena mereka ditunjukkan hati mereka yang sebenarnya. Ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga, ini diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat 18. Dua-duanya dari Taurat. Yesus berargumentasi menggunakan alat yang mereka gunakan untuk melawan dia. Kita baca dari Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sementara mereka merasa sebagai ahli Taurat, tahu tentang Taurat, tetapi mereka meleset daripada tuntutan Taurat itu, yaitu untuk mengasihi orang dan tidak berbuat jahat terhadap orang. Padahal dia mau berbuat jahat pada Yesus. Padahal intinya hukum itu adalah tidak berbuat jahat kepada orang. Kita baca di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-1 sampai 8.
Roma pasal 13. 1-8, dalam bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang... Bukan, Roma 12. Sebentar, Roma lihat dulu. Roma 12 ayatnya 9, maaf. 9 sampai 12. Sebentar. Hendaklah Pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Itu. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Kok Taurat. bisa? Kok mengasihi itu memenuhi hukum Taurat? Hukum apa? Hukum moral. Mengapa? Teruskan. Karena firman, jangan berzina, Jangan berzina, jangan membunuh, jangan jangan mencuri, jangan jangan mencuri. mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu Itu sendiri. kesimpulannya. Kalau kita mengasihi teman kita, bisa nggak kita merebut pacarnya? Enggak. Kalau kita merebut pacarnya, apalagi sampai berbuat dosa, melakukan perzinahan, namanya tidak ada kasih. Kalau kita kasih, kita tidak akan melakukan. Kalau kita mengasihi teman kita, mau nggak kita mencuri barangnya atau uangnya? Enggak, sebab apa? Dia sakit hati, berarti tidak ada kasih. Berarti kalau gitu, kasih itu kalau dipraktekkan, ya nggak mau berzina, nggak mengganggu temannya, nggak mau mencuri barangnya, nggak mau menjelekkan, nggak mau membohongi gitu kasih itu. Jadi kasih itu bukan emosi perasaan, tetapi praktek. Makanya dikatakan selanjutnya, ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Makanya Yesus menggunakan ayat ini ketika ditanya apa yang paling penting dalam Taurat, kasih. Sebab orang-orang ini mau berbuat jahat kepada Yesus. Orang-orang ini mau menjebak Yesus. Orang-orang ini mau menggelincirkan Yesus kepada kesalahan, mungkin akan dihukum oleh pemerintah Romawi. Kamu katanya tahu hukum Taurat, pintar hukum Taurat. Tapi intinya hukum Taurat kamu tidak tahu, kamu justru mau berbuat jahat terhadap aku. Ya? Nah itu. Makanya dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung segala hukum Taurat. Bukan masalah puasa ini itu, meskipun itu penting, pada akhirnya intinya adalah bagaimana kita praktek kasih. Dan ini pun harus kita ingatkan, kita puasa selama 40 hari dan ditambah lagi sekarang. Ditambah lagi sekarang mau puasa 6 hari lagi. Ingat, tujuannya bukan masalah itu. Tujuannya harus membentuk batin ini untuk menunjukkan sikap yang sesungguhnya, itu sikap kasih ini. Ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul. Nah, ini banyak orang, ini kan Yesus memang menghadapi orang-orang ini. Dia konfliknya dengan pemimpin agama ini makin kuat ini pada hari kedua ini. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Nah sekarang, kalau tadinya mereka yang mencobai Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan teologis, sekarang dibalik kepada mereka oleh Yesus. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Tidak salah memang, itu anaknya Daud. Tapi mereka hanya berhenti di situ. Sebab Allah menjanjikan melalui Nabi Nathan kepada Daud bahwa sesudah dia mati nanti akan ada anaknya yang akan menjadi raja, dan itulah Mesias. Coba kita baca di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Artinya apa? Apabila kamu sudah mati. Terus? Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Nah, anakmu yang kemudian. Akan? Anak kandungmu. Dan aku akan menggokokkan kerajaannya. Terus?
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Betul, bahwa Mesias itu anak Daud. Tapi yang kurang jawaban mereka adalah bahwa kerajaannya akan selama-lamanya. Kalau kerajaannya selama-lamanya bisa hancur enggak? Tidak. Kalau tidak bisa hancur berarti kerajaan apa itu? Kalau begitu anaknya Daud pun nanti akan kekal. Jadi bukan manusia biasa, karena tidak ada manusia yang kekal. Makanya ketika mereka menjawab ayat yang 42 ini, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Maka ditanya. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan Roh Kudus dapat menyebut dia tuannya? Karena dalam Mazmur 110 ayat 1 kita baca. Mazmur 110 ayat 1 kita baca. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tuan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, bahasa aslinya Neum Yahweh Le Adonai. Berkatalah Yahweh kepada Tuhanku. Nah, ini Daud yang ngomong. Betul itu anaknya Daud, tetapi Daud menyebut dia Tuhannya. Berarti kalau gitu, dia bukan yang sekedar anak biasa, tetapi anak yang merupakan penjelmaan dari firman tadinya dalam Perjanjian Lama. Baru kita dijelaskan. Makanya Daud pun menganggap dia tuannya, karena dia diberi segala kuasa. Makanya dikritik oleh gitu. Berarti kamu, hei orang Farisi, pemahamanmu tentang Mesias tidak lengkap. Ayat 43, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhannya ketika berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuhanku, atau Yahweh telah berfirman kepada Adonai. Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula, dalam arti anak fisik bisa mati. Memang dia keturunan Daud, betul. Kita baca dalam Roma 1 ayat 3, secara kemanusiaan dia keturunan Daud. Tetapi kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, akhirnya dia dibangkitkan, diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi Tuhan yang memiliki segala kuasa itu. Kita baca di dalam Roma 1 ayat 3, ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Itu baru separuh. Tapi terus kan? Dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, jadi orang Farisi itu hanya melihat dari sisi satu saja, padahal Yesus punya sisi dua. Anak Daud benar, tapi melalui kebangkitannya diberi segala kuasa. Berarti kalau gitu, akhirnya argumentasi mereka tidak jalan. Karena Yesus juga menggunakan kitab suci. Berarti mereka dilepaskan. Roh jahat yang menyesatkan pikiran manusia itu dihantam oleh Yesus. Dan di situ roh jahat lari dari pikiran manusia. Manusia dilepaskan dari kesesatannya itu. Ya. Dan akhirnya, setelah argumentasi secara teologi, secara ideologi keagamaan, akhirnya Yesus langsung menunjuk permasalahan yang sebenarnya dari para pemimpin agama ini. Pasal 23. Matius 23. Maka berkatalah Yesus pada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya dia guru yang mengajarkan hukum-hukum Nabi Musa. Maka mereka menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, kalau sumbernya dari Musa, ya ikuti, kan itu firman Allah kan. Kalau sumbernya dari Taurat, ikuti.
Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Lah ini masalahnya. Ngomong pinter, ngajar pinter, menjalankan tidak. Dan ini yang dilakukan oleh setan pada awal Yesus masuk. Membuat orang banyak daun tapi tidak ada buah. Membuat pohon banyak daunnya tetapi tidak ada buahnya. Ini yang terjadi. Ini buktinya, gitu lihat. Ayat yang ke-4. Mereka mengikat beban-beban berat. Ya, menghukum ini. Awas kau kalau menjalankan hukum ini, hukum itu, macam-macam. Malah mungkin orang ditarik uang mungkin. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Banyak pemimpin-pemimpin agama yang begitu. Dia sendiri nggak mau melakukan. Tapi pemimpinnya, para pengikutnya disuruh bayar ini, bayar itu, ditakut-takut ini, ditakut-takuti itu. Ini suatu kejahatan yang dilakukan oleh roh jahat dalam hati orang. Terutama para pemimpin agama. Ini bahaya sekali. Di sini Yesus menghantam kuasa jahat ini di dalam menipu manusia melalui cara ini. Terus, 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ini supaya dipuji, supaya dielu-elukan. Lah kalau mau melayani Tuhan, mau menjadi pemimpin agamanya supaya dipuji, wah pinter ngomong, pinter ini, pinter itu, tetapi hidupnya tidak karo-karuan, ada apa guna, ada apa itu, makanya dikritik oleh Yesus di sini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Ya, kalau orang itu pakai jubah jalan-jalan di pasar gitu loh. Pakai salib gede-gede, pakai jubah jalan-jalan di pasar. Selamat pagi supaya oh ini orang suci. Ya, kayak gambarannya gitu. Ya, bukannya dipuji orang, malah dijelekan orang. Orang ini apa sebenarnya? Emangnya itu apa? Drama di pasar gitu kan. Nah, ini yang dilakukan orang-orang ini. Yesus kritik ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Kalau diundang, maunya paling depan supaya dilihat orang. Mau dihormati ya tuh. Dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Kalau di rumah ibadat pun di sinagoga atau di gereja maunya duduk di depan gitu. Pokoknya semuanya ingin dipuji. Ini kesombongan, ini pemikiran yang sia-sia, ini pekerjaan setan. Karena akhirnya hatinya orang itu tidak disentuh apa-apa. Ya dapat apa? Ya Roma 9 bilang apa? Yang didapat hanya 3. W, A, dan H. Apa itu? Wah. Nggak dapat apa-apa di mata Allah. Terus, mereka suka menerima penghormatan di pasar. Dan suka dipanggil rabi. Nah, dipanggil ini dengan gelar-gelarnya itu. Mungkin doktor, mungkin pak siapa. Panggilan-panggilan terhormat. Pokoknya yang dipanggil dengan itu. Tetapi itu mereka. Tetapi kamu sebagai orang Kristen, orang pengikut Yesus, apa katanya? Janganlah kamu disebut rabi. Nah kalau sebetulnya rabi ya rabi. Pokoknya jangan membuat gelar-gelar kehormatan hanya untuk memuji diri itu maksudnya. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah bersaudara. Bukan berarti kita tidak boleh menyebut rabi, bukan. Tetapi kalau itu tujuannya untuk mempamer diri, itu tidak ada gunanya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Masalah nanti kalau punya bapak panggil apa terus? Panggil namanya George gitu. Ya enggak, maksudnya bukan itu. Makanya dalam Alkitab Paulus sebut bapak-bapak, janganlah buat hatimu, anakmu marah. Kan itu berarti kan
memang bapaknya disebut bapak. Ini maksudnya bukan itu, bukan tidak boleh menyebut bapaknya bapak. Maksudnya jangan itu dijadikan untuk mengunggul-unggulkan diri gitu loh maksudnya, ngerti ya? Terus karena hanya satu bapakmu yang yaitu yang di surga. Ada orang mengatakan tidak boleh itu orang disebut Roma itu kan bapak. Ya kalau di Amerika itu ada karena orang-orang di gereja Katolik panggilnya father, bapak gitu. Tidak boleh, tidak mau panggilnya brother. Ya sama aja kalau panggil brother, panggil apa saja kalau tujuannya untuk menyembuhkan diri ya sama aja. Mas. Karena bukan bunyi kok masalahnya, sikap dengan gelar itu. Ya. Janganlah pula disebut pemimpin. Kalau memang pemimpin disebut apa? Ya, maksudnya bukan itu, bukan bunyi pemimpin itu. Maksudnya jangan menjadi sombong dengan itu. Maksudnya itu. Ya, janganlah kalau kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Nah, akhirnya intinya ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, itu loh intinya. Terus, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya, jadilah orang yang rendah hati. Kesombongan itu awal kejatuhan, dan kesombongan dan kecongkaan itu penyebab Lucifer atau ya malaikat itu jatuh menjadi iblis. Maka Yesus menyerang itu kesombongan manusia itu supaya manusia mempunyai kerendahan hati. Terutama para pemimpin agama di sini. Ya. Akhirnya ayat 13. Celakalah kamu hai Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Artinya apa? Karena mereka sendiri tidak menghidupi kehidupan rohaninya. Orang lain akhirnya dibuat tersandung oleh perbuatan mereka. Sehingga orang itu tidak bisa bertumbuh secara rohani, batinnya tidak disentuh apa-apa. Nah, ini orang itu tidak masuk dalam kerajaan surga itu karena hatinya tidak memunculkan kerohanian yang seharusnya ada. 14. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu melabui mata orang dengan doa yang panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Artinya apa? Orang janda, orang mentang kaya, wah tak doakan panjang-panjang ya, supaya kamu dapat berkah, doa ini, supaya dia dapat uang. Itu masalah gitu. Sekarang pun banyak orang menjual doa supaya dapat uang. Sama saja. Oleh Yesus sikap ini dikritik. Kalau melayani Tuhan tujuannya bukan uang. Kalau uang yang menjadi tujuan kita, jadi bisnis saja, keluar aja jadi pelayanan. Karena jual beras sana di toko sana. Jangan jadi rombong. Jangan jadi hamba Tuhan. Karena ini yang dikritik oleh Yesus. Dan ini pekerjaan roh jahat. Ingin menghancurkan makna rohani dari kehidupan seseorang. Ya. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dengan segala macam cara ingin meyakinkan orang, kamu ikut agama saya ya. Tapi setelah ikut, apa yang terjadi? Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Kenapa? Karena hidupnya tidak dibarengi dengan kerohanian yang benar. Sebab melihat gurunya kayak gitu, masa muridnya tidak niru? Guruku saja kayak gitu kok. Apa salahnya kalau aku juga berbuat begini? Dan akhirnya dia malah lebih jahat itu. Hanya mengikuti agama tetapi tidak mengubah batinnya. Ya. Terus ayat yang ke-16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ini orang serakah. Ada emasnya, mentang-mentang emasnya itu mahal. Kalau bersumpah dengan emas itu sah. Kalau bait sucinya enggak, karena tidak ada emasnya. Ini orang yang mata duitan gitu loh.
lebih mementingkan emas daripada tempat sucinya sendiri. Banyak orang begitu. Keagamaan hanya digunakan untuk mencari keuntungan. Dan Kristus mengkritik habis-habisan di sini. Ya. 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang buta. Apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ya bait sucinya lah, bait suci tempat untuk Allah, emas itu ditaruh di situ untuk dipersembahkan. Jadi bukan emasnya yang membuat bait suci jadi berharga, tapi bait suci mempunyai harga. Emas itu menjadi bait suci itu menjadi emas ini berharga di mata Allah. Ya. Ayat 18. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah, sumpah itu mengikat. Itu lebih kayak konyol lagi kan. Mezbah, lalu ada persembahan-persembahannya apa kalau orang Yahudi? Binatang, korban. Karena ada harganya. Mezbahnya kan enggak. Ini kritik terhadap orang-orang serakah, kritik terhadap orang-orang yang mata duitan. Dan ini cara iblis membutakan mata orang. Dan di sini diserbu langsung oleh Yesus. Iblis-iblis yang demikian yang membutakan mata hati manusia ini. Terus ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Yang tentunya mezbahnya lah. Mezbahnya untuk mempersembahkan kepada Allah, bukan bendanya. Ayat yang ke-20. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah dengan mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Sebab mezbah itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau ada persembahan ini dipersembahkannya melalui mezbah. Kalau persembahannya ditaruh di atas kursi ya bukan persembahan gitu loh. Atau ditaruh di depan WC ya tidak jadi masalah apa-apa. Iya kan? Nah, ini banyak orang berpikir sesat tentang hal-hal demikian ini ya. Karena mata hatinya telah dibutakan oleh keserakahan, oleh uang. Ya. Ayat 21. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Mengapa ada bait suci? Tujuannya supaya Allah berdiam. Kalau kita membuat rumah besar, tapi gunanya untuk disko, bisa suci enggak itu? Ya enggak. Sama rumahnya, itu menjadi suci karena itu diberikan kepada Allah, supaya Allah diam di dalamnya. Berarti kalau bersumpah demi bait suci, juga bersumpah demi Allah, yang untuknya bait suci ini dibangun, gitu loh. Ya, nah, ini dikatakan di sini. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang tak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Siapa yang diam di bait suci? Allah tadi. Ya. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan demi dia juga yang bersemayam di atasnya. Pada akhirnya bukan bendanya ini sebagai sarana, tapi intinya. Ayat 23. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih itu semacam jintan gitu kecil ya. Persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar ya murah lah. Kalau punya selasih 1 kilo lalu berinya 1 on, berapa harganya? Paling 5.000. Mau saja memberikan persepuluhan barang-barang yang murah itu. Terus tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ini lebih berat. Kalau mau mengabdi kepada Tuhan, jangan cari gampang-gampangnya saja.
Yang tembre-tembre, yang remeh-remeh gini kita mau. Yang berat enggak, dipilih yang remeh-remeh. Ya lebih baik jangan datang pada Allah daripada itu menghinakan Allah. Terus ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tebeskan dari dalam minumanmu. Nah, kalau minuman ada nyamuknya ya dibuang. Tetapi ada apa di situ? Unta di dalamnya kamu telan. Nah ini Tuhan Yesus ingin menegaskan. Kamu yang kecil-kecil mau, yang besar malah kamu telan gitu loh. Ya, kalau yang gampang-gampang kamu lakukan, yang berat kamu tidak mau. Kalau ada nyamuk kamu singkirkan, tapi kalau ada unta malah kamu telan gitu. Banyak orang begitu. Ini adalah kebutaan rohani yang Tuhan Yesus hendak cungkil dari hati manusia. Dan di dalam memulihkan manusia, ini perlu dilawan oleh Tuhan Yesus lebih dulu. Hal-hal demikian di dalam batin manusia ini. Terus, 25. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan, tahu pinggan? Cawan kecil itu. Bukan pinggang ya, pinggan. Cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya pura-pura di luar aja kelihatan saleh, kelihatan baik, tapi dalamnya penuh keserakan, penuh dengan kekotoran hati. Jangan beribadah hanya kelihatan luarnya saja maksudnya. Makanya ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Batinnya dibersihkan. Hatinya diluruskan. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jangan pura-pura di luar. Lah kita orang ortodoks berbahayanya apa? Pakai kerudung, pakai ini, wah kelihatan saleh ke gereja. Tapi hatinya penuh dengan macam-macam. Ya, tidak ada gunanya pakai semua itu kalau hatinya isinya seperti ini gitu loh ya. Terus ayat 27. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kita bangun kuburan dengan segala macam dicat macam-macam, di dalamnya tetap tulang. Nah, kalau luarnya kita buat kelihatan baik di mata orang, tetapi hati tidak ada pertobatan, hati tidak ada kekudusan, ya sama seperti kuburan tadi, tidak ada gunanya. Makanya Yesus mengajar kita, lihat ke dalam. Lihat ke dalam hati. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan, kejahatan. Orang bisa kelihatannya saleh di depan, beragama, tapi hatinya penuh dengan jahat, penuh dengan kedengkian, penuh dengan segala macam kejahatan bisa terjadi. Kalau tidak benar, makanya Yesus hendak mencungkil itu dari dalam. Kuasa kegelapan yang menipu manusia dengan tipuan-tipuan keagamaan semacam ini. 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Oke, saya tidak ikut kok, tidak ikut. Akhirnya dikritik oleh Yesus. Tetapi dengan mengatakan demikian, kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu ini keturunan pembunuh nabi, ya sama aja. Kamu membersihkan diri, tapi ternyata kamu keturunan pembunuh nabi. Mungkin kamu juga karena kemunafikanmu, kamu juga bisa membunuh para nabi, gitu kan? Terus ayat 32. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Kalau nenek moyangmu harus dihukum karena belum terhukum, kamu yang harus memenuhi nanti. Karena apa? 33.
Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ternyata mereka juga ular gitu loh. Pura-puranya, oh saya tidak mau ikut-ikutan bunuh. Ternyata mereka juga ular, hatinya penuh dengan ular. Ngomong itu mudah, menjalankan itu yang sulit. Betul? Makanya, ayat 34. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lainnya kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ternyata kamu juga melakukan yang sama. Kamu pura-pura tidak melakukan itu. Itu nenek moyang saya melakukan. Ternyata kamu juga, kalau ada orang yang mengingatkan kamu pada kebenaran, kamu juga melakukan itu. Gitu. Makanya kita diingatkan supaya kita sendiri dari kritik Yesus terhadap musuhnya waktu itu, supaya itu menjadi kita melihat diri kita sendiri. Ayat 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah dari Habel. Siapa orang yang pertama kali dibunuh? Habel. Adiknya siapa? Kain. Orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekhia. Siapa Berekhia itu? Kita baca di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 20 sampai 21. Itu orang yang terakhir dibunuh di dalam perjanjian lama. Ya. Tolong bacakan. 2 Tawarikh pasal 24 ayat 20-21. Oke, bacakan. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yehoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yehoyada, ayah Zakaria itu. Iya toh? Jadi semua yang mereka bunuh selama sejarahnya itu mulai dari Abel sampai kepada Zakaria anak Berekhia yang dibunuh di antara tempat kudus dan mezbah, nanti akan ditimpakan kepada bangsa itu pada saat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Kapan? Tahun 70 ketika Yerusalem digempur oleh Jenderal Titus. Ya, akhirnya Yesus mengeluhkan Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Ya, dia firman-Nya Allah. Berkali-kali dia mengingat Kristus sebagai firman-Nya Allah mengutus para nabi. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sampai sekarang kan orang Yahudi tetap tidak percaya pada Yesus. Menolak. Tidak percaya. Berkali-kali aku kumpulkan, kamu tidak mau. Lihatlah. Rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ketika tahun 70 Bait Allah dihancurkan, roboh dan jadi tanah sampai sekarang belum dibangun lagi. Dan selama ratusan tahun orang Yahudi diboyong ke sana kemari. Baru negaranya kembali menjadi negara lagi pada tahun 1948. Dan kita menunggu mereka akan bertobat nanti. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Pernah terjadi sudah. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Mulai saat itu orang Yahudi tidak akan bertemu Yesus. Sampai kapan? Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yaitu ketika dia datang lagi nanti. Ketika orang-orang ini akan bertobat pada Kristus. Setelah bangsa-bangsa non-Yahudi akhirnya percaya kepada Mesiasnya orang Yahudi. Coba kita baca Roma pasal 11 ayat 25-26. Roma pasal yang ke-11 ayat 25-26. Sebab saudara-saudara,
supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah, rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Nah, sampai sebagian dari Israel telah menjadi tegar, tidak mau percaya pada Mesias itu. Tapi sayangnya sebagian besar gitu loh. Ya ada sih Israel yang percaya pada Kristus, ada beberapa Romo Ortodoks Kristen yang berasal dari orang Yahudi. Saya kenal beberapa. Di Yerusalem sana dulu saya kenal Romo Alexander Winogradsky, saya kenal Romo Yaroslav Pelikla, Romo Paul Yaroslav, Romo beberapa orang yang adalah orang Yahudi. Tidak semuanya tidak percaya. Sebagian, tapi sebagian besar. Sebagian Israel, apa katanya? menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, tegarnya sampai kapan? Sampai jumlahnya penuh bangsa-bangsa lain seperti kita ini percaya kepada Kristus. Makanya orang Kristen tidak boleh diam untuk memberitakan Injil ini. Sebab dengan penuhnya bangsa-bangsa seperti kita, Israel akan bertobat. Lalu, ayat 6. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, dengan jalan demikian, bangsa Israel sebagai bangsa nanti akan percaya pada Yesus, diselamatkan. Terus? Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Nah, penebus akan datang di Yerusalem. Maka dikatakan di dalam Matius pasal 23 tadi, ayatnya yang terakhir, mana tadi bacaan kita? Ayat yang ke-39. 9, baca terakhir itu. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Di mana? Di Sion. Yerusalem akan datang. Nah, inilah dalam hari kedua Yesus masuk ke Yerusalem ini, konfrontasinya dengan para pemimpin agama makin meningkat, tapi Yesus juga menyatakan tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Kiranya apa yang dihadapi Yesus ini juga pelajaran bagi kita supaya kita tidak meniru kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para pemimpin agama itu. Shalom, Tuhan berkati. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.